Ya, yang jenius saja tidak cukup karena yang jenius akan kalah sama orang yang memiliki tekad. Oke, lanjut ke dalam videonya. Ku potong sayangku. Musuh terberat adalah melawan isi pikiran yang tidak sejalan dengan isi hati. Musuh terberat menurutku adalah pilihan antara impian dan keinginan keluarga yang tidak sejalan, katanya. Tapi kalau emang kita mau bahagia, kita harus ngikutin hati kita gitu, coba. Ya kan? Pembunuh paling kejam adalah ekonomi. Gue barusan WD 55 juta. Anjing, suka lo. Ini orang kayak gini ngapain masuk sih, Cok? Ganggu gitu kok. Ganggu apa ya? Ganggu pandangan kita gitu, Cok. Tidak adalah cara menonaktifkan overthinking paling efektif. Meskipun bangun-bangun overthinking lagi katanya. Emang terkadang kita harus istirahat dari rasa lelah yang ya walaupun cuma sebentar gitu, Cok. Ya bukannya lari, tapi ya cuma untuk menenangkan isi pikiran aja sebentar gitu. Ya besoknya kita hajar lagi gitu, Cok. Oke, lanjut. Hewa terdengar suara misterius di speaker GBK, pengelola minta maaf. Hah? Kenapa jawabannya? Suara apa? Enggak bener nih. Ini apaan ini anjir? GBK. Ini apaan? Tunggu. Aduh. Nih. Ini. Salut gue memang salut. Ya. Itulah kalau orang yang urat malunya itu udah nggak ada lagi gitu, Cok. Urat malunya itu udah semuanya terputus gitu. Jadi udah nggak ada ungkapan malu lagi gitu, Cok. Ya udah nggak ada segan-segannya lagi sama orang-orang gitu, Cok. Anjing. Lu nonton bokep aja kalau nggak sengaja speaker di HP itu kekuatan gitu, kaget kan, Cok. Kita pasti malu gitu. Di speaker apa namanya itu, toa masjid dibuat sama dia, bukan toa masjid sih itu memang. Maksudnya kayak toa dibuat speaker sama dia, kan anjing gitu, Cok. Takut banget dengernya katanya. Alah, takut banget. Takut apa? Takut minta. Takut apa? Takut mau gitu. Ya denger jadi saltingan. Ini orang-orang kayak gini nih memang harus dibasmi nih. Kasihan itu kesakitan, kenapa nggak ada yang nolongin? Modelnya gimana, coy ya? Karena kita nggak tahu tempatnya di mana dan siapa yang sakit, kita nggak tahu. Jadi kita cuma mau nolongin gitu. Ya udahlah. Kita cuma bisa berdoa semoga Tuhan mencabut nyawanya. Nggak gitu sih maksudnya. Kayak ya udahlah gitulah, lanjut. Baru sadar ketuk pintu nggak harus angkat tangan, di bawah juga bisa. Di bawah maksudnya. Mulai muncul. Ya sih bener sih, ya memang, tapi kita nggak kepikiran sampai situ ya. Biasanya kita kayak refleks aja gitu, Cok. Kita nggak akan mikir kenapa yang harus kita lakukan gitu. Kita kayak refleks aja ketika kita mengetok pintu, ya udah refleks gitu, Cok. Jadi kita nggak akan pernah berpikir kayak ini harus di atas atau di bawah gitu. Tapi memang nggak pernah kepikiran sih, Cok. Sehat selalu, Bu. Jangan mati dulu gitu maksudnya. Next. Kanca. Tiap lewat video ini pasti nggak bisa nahan tawa. Kanca info kanca. Uangnya cek duit kanca. Gila kayak gini lah kanca. Ya. Kanca. Kanca info kanca. Enggak, tapi masalahnya kan, kenapa harus parkirnya di situ gitu, Cok? Kenapa berhentinya pas sekali di lubang itu gitu? Kan kayaknya maju sedikit pun bisa, itu masih ada jalan yang memang nggak berlubang gitu kan. Kalau maju sedikit ataupun mundur sedikit masih ada gitu. Kenapa harus di situ maksudnya? Yang merasa tukang got dan gorong-gorong muncul lah katanya. Ya kan yang salah kan dia kan, ngapain parkir di depan lubang gitu maksudnya. Kan masih banyak tempat gitu kok. Makanya dibiasakan itu jangan parkir sembarangan. Kata Abah bikin lubang resapan di setiap rumah, nah contohnya yang ini. Ya selain untuk lubang kontrol juga bisa untuk memancing amarah warga gitu. Kok sekalian buat jebakan di depan rumah ya. Lanjut. English nggak usah yang bahasa Inggris kalian yang baca ya, aku yang bahasa Indonesia aja. Yuk makin peka sama pedagang kecil, mereka berjuang bukan untuk kaya tapi demi bisa bertahan hidup. Pas lagi di Pantai Sanur kemarin ketemu sama bapak ini, semangat banget nawarin jualannya. Pak, ada pisang dong. Berapa? 5.000. Aduh, goreng masih panas. Coklat. Oh iya masih panas ya? Udah pedas, Mas. Oh iya. Biasa udah gitu.
Jualan dari jam berapa? Baru dulu jam 5 tepat itu. Jam 5. Ah, sampai sini Namanya siapa, Pak? itu dulu sebentar 10 menit baru jalan. Oke. Urut kiri. Ya. Saya beli Ini tempat itu tampil. mantap. Ya. Apa gini? Nanti kalau nggak habis kasih orang. Kasih orang. Nggak apa-apa lah. Pahala. Kembalinya nggak usah dah. Ayo banyak Apa, kan? Pak? Ambil lagi. Ambil lagi lah. Jangan ini terlalu banyak. Enggak apa-apa aja nih buat dijual lagi aja udah. Enggak, buat temen-temen ini. Kebanyakan Pak. Lagi. Cukup ya. Nih ya Pak. Makasih loh. Iya makasih. Yang mudah-mudahan banyak rezeki. Iya amin. Iya sehat ya Pak. Emang banyak kan loh. Terima kasih banyak loh. Salut tapi dengan tontonan seperti ini kan masih mau bilang lagi malas, capek atau semacamnya gitu Cok. Kayak gimana Cok ya, berhenti jadi beban gitu ya. Gini Cok, lebih bagus berusaha walaupun belum menemukan hasil yang tepat gitu Cok. Ya lebih bagus kita ngelakuin hal yang kemungkinan kalau dianggapan orang itu kayak sia-sia atau ya cuma buang-buang waktu gitu. Tapi nggak masalah gitu, tapi seenggaknya masih ada harapan gitu daripada kita nggak ngelakuin apa-apa dan nggak ada harapan sama sekali gitu Cok. Oke lanjut. Bapakku pernah duit 1 juta. Nek bapakku duit 30 miliar. Bapakku duit 1 triliun. Dan bapakku pernah duit 1.500 miliar. Dan bapakku pernah jadi Ultraman. Iya, apapun masalahnya, apapun dari hidupnya yang penting Ultraman. Iya, udah nggak ada lawan itu memang. Kok bapakmu punya duit banyak, nanti bapakku yang Ultraman tak suruh ngambil duit bapakmu katanya. Kalian dapat uang kalau bisa sebutin 3 hewan dari Sebutin 3 hewan huruf M dapat uang. huruf M. Iya, monyet benar. Batuk ini sini. Apa? Macan 2. Monyet, macan, terus satu lagi apa ya? Musang. Ya, musang. Monyet, macan, satu lagi. Ganceng, pulang kita yuk. Pulang. Udah nggak bisa teruskan lagi, udah nggak bisa. Udah pulang aja kita. Capek kali aku sumpah Cok. Apa aja dijawabnya dia. Capek kali aku. Diminta binatang, binatang, monyet, macan, musang bisa. Maman siapa? Maman bukan binatang. Maman tuh manusia ya, walaupun sifatnya kayak binatang. Kok tapi gak gitu. Anjing. Enggak, untung mbaknya cantik, kalau nggak dicipok orang rame-rame nih di jalan ini. Lanjut. Gue ketawa apa nangis sih? Kenapa sih? Nangis ya? Kenapa sih Cok? Kenapa? Apa itu? Burung. Apa sih? Hah? Ulangi speednya coba. Sekali lagi. Enggak, Mbak, tabokkan dulu mulutnya itu sekali aja pak gitu. Aku apa dia kenapa gitu? Kok apa dia kenapa? Masa nggak ada yang kenapa lah? Dia kok kayak gitu, kayak stres sekali gitu Cok. Kenapa gitu? Saya pikir dia nangis karena ayamnya mati gitu ya. Pas lihat komentar langsung ternyata digigit kelomang. Oh, bisa salah. Gue kira tadi burung loh Cok, sumpah. Kayaknya berbulu kok ya kan? Kalau kata-kata orang zaman dulu itu katanya nunggu petir belum bisa lepas tuh Mbak. Ya nanti aja nunggu agak mendung sedikit baru Mbaknya lanjut ngelepaskan gitu. Ya jadi itu tadi video terakhir kita di konten hari ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue Yitri cabut dulu.
Semoga kalian semua baik-baik aja. Bye bye.